Sadam. Ayo Sadam. Oh, sayang sekali. Kali ini Sadam kalah duel, kalah speed. Tapi it's okay. Saya kira kemajuan yang cukup baik di belakang Sadam. Dia mau bekerja keras, dia mau berlari, mengejar setiap umpan-umpan yang diberikan kepadanya. Terlihat lebih ngotot para pemain kita untuk merebut bola dari para pemain Kroasia. Ini yang memang kita perlukan ya. Orang-orang Korea, Jepang itu disiplin loh. Langsung mencoba. Lawan Kroasia. Sepertinya cooling break ya. Ya, ini ada cooling break. Karena di situasi pandemi seperti ini memang di sepak bola Eropa memang menganjurkan untuk ada cooling break seperti ini agar tidak ada kekeringan di tenggorokannya juga ya. Iya. Dan saya kira memang kalau sepak bola ada jeda ataupun time out seperti ini cukup menarik juga Panji untuk pelatih misalnya memberikan masukan-masukannya nggak digantung lebih menarik. Instruksi dari Coach Sintayong akan di sini. Sepertinya memang ada sedikit perubahan di laga kedua ini dibandingkan dengan Bulgaria. Tidak hanya dari para pemainnya tapi juga dari Coach Sintayong yang memang lebih berekspresi ya. Nah, tadi juga ada Komang Teguh dari Garuda Select yang bermain sebagai pemain inti di laga ini sama dua pemain lainnya, David Maulana dan juga kombinasi yang baik ya antara Arhan dan juga Irfan Johari. Ya. Oh, kita lihat tadi nomor 20 Panji pemain kita. Sandi Arta Mesir. Garuda Select gitu. Iya. Oh, 21. 20. Memang agak jauh tadi, kurang close up. Setelah diulang baru kita tahu bahwa Sandi Arta Samosir tadi melakukan kombinasi yang sangat baik dengan Irfan Johari. Dan Sandi Arta di laga ini menggantikan posisi Andi Irfan ya. Sebelumnya dipercaya sebagai starter non Bulgaria. Dan sejauh ini terlihat lebih efektif ya. Lebih efektif. Pergantian di dua sektor kiri ini dari Arhan dan juga Sandi Arta. Oh, berbahaya. Terlalu berani mengambil risiko Arhan. Dan bagaimana Sandi Arta juga ikut fight ya dalam memenangkan perebutan bola. Masih dibayangin. Oh, wow. Baik sekali tadi umpan kombinasi satu-duanya. Bola atas. Oh, berbahaya. My God. Sayang sekali gol untuk Kroasia yang dicetak oleh Filip Zrilic. Kesalahan koordinasi di lini belakang kita dan kurangnya komunikasi ini memang masih menjadi PR UK ya. Iya, inilah resiko kita bermain lebih terbuka ya Panji ya. Ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Apalagi tadi sangat tipis sekali bola yang bergulir ke pojok kiri gawang Adi Satrio. Kita lihat bagaimana diawali umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Kemudian memberikan umpan tanggung tadi di tengah, tapi tidak ada pemain kita yang menjemput sehingga datang. Sebenarnya tidak terlalu kelas bola ya UK. Nomor punggung 11 yang langsung menyongsong bola tersebut, Filip Zrilic ya. Kita lihat bagaimana umpan Bruno yang sangat tanggung dan coming from behind dan lini kedua yang tidak terkawal oleh pemain kita. Konsentrasi lagi-lagi Panji juga menjadi persoalan yang harus terus ditingkatkan, dievaluasi. Zrilic di menit 26 bisa memecahkan kebutuhan ke pertahanan Indonesia. Tapi ini mungkin resiko yang harus kita cari karena kita bermain lebih terbuka dibandingkan laga pertama. Kita mencoba lebih nge-press dibandingkan laga pertama. Saya kira it's okay Panji. Ini menjadi pengalaman yang baik. Ya, ini penting ya untuk evaluasi. Tidak masalah sepanjang para pemain kita juga tidak down ya. Betul. Karena sebenarnya mereka secara permainan tidak kalah. Kita lihat sekarang para pemain kita sering sudah banyak mendapatkan bola, memainkan bola. Berguling-guling pemain Kroasia. Apa yang terjadi tadi? Iya, sebenarnya Irfan Johari tadi yang dilanggar ya. Tapi ketika lawan melompati Irfan Johari, kaki Johari mengenai wajah dari lawan. Kita lihat tayangan ulangnya. Iya. Bagus sekali pemain ya. Bruno ya. Iya. Sebenarnya pelanggaran memang dari pemain Kroasia. Iya, betul. Dia memaksa untuk merebut bola, yang akhirnya justru menjadi penyakit buat dirinya sendiri ya. Berguling-guling. Ya, Irfan Johari, kemudian juga Bruno, Sadam ya.
duet striker yang kelihatan kali ini lebih sibuk ya dibanding waktu laga pertama. Semut ya, Mas? Mereka lebih banyak dalam Iya. pertahanan, tapi kali ini Banyak lebih semut nasinya. ikut mengancam ke depan. Wasit Ivan Slunski. Susah sekali namanya. Slunski. Iya. Iya. Oh, ada double decker tuh Pak. Masih melakukan perawatan. Dan ini dia free kick untuk Indonesia. Oh, terluka Panji sepertinya. Nah, harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu ya. Ya. Bruno Djendjic mainnya sangat janggung tadi. Yang ini yang memberikan assist juga Panji kepada Sudah lancarkan. Oh, saya masih mengarah kiper dan tidak ada yang menjemput bola. baik sekali Sandi Arta. Ya, kelebihan Sandi Arta dibanding Andi Irfan misalnya Panji, karena Sandi Arta ini punya tinggi badan yang mumpuni juga Panji untuk bisa duel sebagai pemain sayap dibanding Andi Irfan yang kecil ya. Komang Nutri ataupun Arhan maksud saya. Ya, lemparan ke dalam. Cukup jauh Panji lemparannya, kesempatan yang baik. Sayang sekali tapi masih bisa dijangkau oleh Witan ya. Witan masih menguasai bola, Witan. David Maulana. Pada Bayu Fikri. Kurang sempurna. Penguasaan bolanya. Pressing dilakukan Indonesia dan Sangat baik. juga oleh kiper. Sangat baik. Ya, saya kira sudah cukup baik ya cara pressing ya. Membuat ya gawang Kroasia panik tadi dan tidak sempurna dalam melakukan clearance. Carlo Ziger. Masih Indonesia bola. Sadam. Oh, sayang. Baik Sadam. Masih mendapatkan bola Witan. Witan coba ngotak-atik di kanan. Oh. Jadi Indonesia. tadi kita sebenarnya coba menipu ya, tapi lawan sudah bisa membaca. Cukup terbaca. Witan ya. 9 kali fall berbanding 6. Ini bukti kengototan kita ya. Ya kita lihat ya, Mekit sudah bisa membaca arah kita. Dia tunggu kaki kirinya Pak. Iya, ya. Mungkin dia sering nonton Arjen Robben dan Lionel Messi ya, yang memang menggunakan cut inside dengan kaki kirinya, main kidal. Lalu dilanjutkan, bangun serangan dari belakang. Bentur pemain Indonesia. Bayu Fikri, Bayu Fikri. Apa yang terjadi Bayu Fikri? Sangat baik ya Marin. Oh, bahaya, berbahaya. Oh, sayang sekali. Memang istimewa ya Marin ya. Umpan kepada Marin, Iya. umpan dari Marin ya. Umpan dari Marin bagaimana dia menyisir untuk bisa Pada ini dia, Arjan Brokovic. Brokovic. Skor 2-0 untuk Kroasia di menit 31. Tidak patah semangat, ini waktunya untuk belajar. Jika di pertandingan pertama kita bermain lebih bertahan, sekarang kita bermain lebih menyerang. Jadi resikonya Kita lihat ya, Bayu Fikri terkecoh dan kemudian kemarin memberikan umpan pada pemain yang datang dari second line. Ini Panji yang sering kita tidak antisipasi. Pemain-pemain dari third line ataupun pemain antar lini Ya. yang datang Bagus Yusuf, itu cedera. yang kita gagal antisipasi. Karena pertahanan kita terlalu dalam. Kita lihat dia datang dari belakang tidak terlihat dan langsung dengan kemampuan skill individunya membalikan badannya melakukan shooting. 2 gol tercipta lewat second line mereka yang datang dari belakang. Bola sudah masuk baru terbang. 2-0, gol pertama tadi dari Zilic, Action. kedua dari Brokovic. Kembali serangan dilaksanakan Kroasia. Coba dari sektor kanan penyerangan. Sakit. Buang saja oleh Arhan. Ya, kita diskusi yang terjadi di bench tadi Sintayong. Sayang sekali sudah baik sebenarnya masuk umpan dari Rizky Bayu. Wah, Rizky Ridho
maksud saya kepada Sadam, tapi umpannya tadi tidak bisa dijemput dengan sempurna oleh Sadam. Witan. Ini kan yang umpan seperti ini Panji ya, dengan lawan yang sangat tinggi. Sebagai kita bermain bola-bola bawah. Bola diberikan oleh Witan Ya. pada Sandiata. Ya. Pressing terus dilakukan oleh para pemain Indonesia, masih sudah kebobolan 2 gol. Ini pendekatan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Ini yang ingin kita lihat sejauh mana stamina kita juga bisa diperlihatkan. Kanan Omang Tri coba ekspansi dari Rizky Ridho dan diamankan oleh Adi Satrio. Sayang sekali. Kita pressingnya juga tanggung ya Panji ya. Jadi mereka selalu punya space untuk create serangan. Ada jarak yang cukup besar antara lini belakang dan juga lini depan ya Yuki. Kita lihat. Coba mengatur tempo karena mereka juga dalam posisi unggul 2-0. Oh, bola dikeluarkan. Sadam sepertinya mengalami cedera. Semoga ini tidak menjadi cedera yang serius karena dialah satu-satunya striker murni yang tersisa yang kita miliki ya. Dan dengan postur tubuh yang cukup tinggi Ya, Yuki ya. setelah sebelumnya sempat ada Afrizal dan juga Serdi Happy yang sebelum berangkat dicoret ya Panji. Sayang. Jadi sekarang tersisa striker murninya praktis hanya Sadam. Ini bagaimana proses terjadinya gol ya. Kita lihat. Padahal dia membelakangi gawang Panji ini si penyerang dari Berkovic ini. Insting dan naluri cetak golnya cukup tinggi Yuki. Dalam posisi yang cukup sulit dia bisa Kita lihat memaksimalkan. ya Panji ya, proses gol pertama itu juga terjadi dari second line ya. Artinya ada pemain yang datang dari belakang tidak terlihat melakukan sundulan. Ya. Kita mati langkah. Yang gol kedua juga sama. Kita lihat bagaimana Marin melakukan umpan tajam melihat ada pergerakan dari lini kedua. Dan sepertinya kita langsung melakukan strategi Brave Patari yang juga ini pemain dari Persija Jakarta, Betul. ex Garuda juga, Garuda Select juga ya. dari Papua dengan tinggi badan yang menjulang. Kita akan tunggu. Dia akan langsung menggantikan Sadam. Ya. Tapi posisi aslinya main tengah Yuki. Iya, tapi memang Brevetari ini Pak, ketika internal game setelah 2 hari kita mendarat di Kroasia, saya mendapat informasi dia memang dicoba sebagai striker Panji. Seperti ini perubahan posisi yang dilakukan ya oleh Sin. Dia berharap ada potensi lain yang bisa diperlihatkan oleh Brave dengan tinggi badan yang menjulang dan di switch sekarang menjadi striker. Menarik ya. Kita lihat eksperimen yang dicoba ini apakah dia bisa maksimalkan posisinya tidak hanya sebagai gelandang tapi juga sebagai striker ya. Iya. Dengan postur tubuhnya yang cukup tinggi. Betul. Jalannya seperti Kita lihat Tati Sadam ya. ada Beckham juga tadi yang coba menanyakan keadaan Sadam. Ada Imam Zakiri juga tadi yang di bench. Kembali membangun serangan, atur tempo dalam keunggulan 2-0. Ya. Asia mencoba menekan. Long ball diberikan. Masih bisa diantisipasi oleh Arhan. Diutak-atik oleh pemain Kroasia. Bisa direbut. Oh, tidak. Bola kembali dikuasai pemain Kroasia oleh Djenjic. Ya, Arhan membuang bola saja. harus tetap semangat, jangan kendur. Walaupun kita sudah tertinggal 0-2, tapi dari permainan kita sudah terlihat ada peningkatan Panji. Betul. Ada keberanian untuk memegang bola, berduel. Tinggal ya bola-bola crossing seperti inilah ataupun juga antisipasi dari pergerakan second line yang kita mesti waspadai. Dan permainan seperti ini pula kita juga bisa mengukur menjadi tolak ukur stamina kita sampai sejauh mana jika memang bermain lebih agresif dan juga pressing yang diberikan. Saat mana Antonio Marin juga ikut turun ke belakang membantu pertahanan.
dalam sepak bola modern semua lini harus ikut bekerja ya. Betul. Dalam bertahan, menyerang. Jadi harus kolektif semua, tidak bisa diserahkan sektoral. Iya. Bahkan para striker pun juga harus turut Punya membantu. tanggung jawab untuk bertahan. Ya. Antonio Marin mulai serangan dari sektor kiri. Untuk sana Kanan Indonesia. Skrido. Berbahaya. Oh. Kemelut di kotak penalti. Masih bisa dikuasai pemain Kroasia. Diumpan saja langsung. Sekali dia. Cepat melakukan switch play tadi Kroasia. Sayang sekali. Sandiarta ya, fighting spiritnya Sandiarta cukup baik, dia tidak ingin kalah, terus lakukan duel. Kita lihat Kroasia juga sudah mulai panas di Panji ya, sudah mulai mendapatkan momen ataupun ritmenya. Betul. Sangat baik. Melewati kolong. Baik sekali Skrido. Witan. Cari teman yang bisa dioper. Ya, baik sekali. Masih kita menguasai bola. David Polana. Sayang sekali tanggung tadi. Kembali dikuasai oleh Kroasia. Umpan terobosan harus berhati-hati. Komang Tri mengamankan. Ya, cukup simpel ya. Saya kira Komang Tri tidak ingin mengambil risiko. Dia selalu melakukan clearance ya, bola-bola tanggung. Lemparan ke dalam untuk Kroasia. Goal kick diberikan. Bayu Fikri mendapat tekanan cukup kuat dari sektor kiri penyerangan Kroasia dan sudah mendapatkan kartu kuning. Skrido. Umpan yang beresiko dari Rizky Ridho. Ya. Denjic menerima bola, berbahaya. Marin kembali. Jadi teror di sektor. Berbahaya. Ya. Itu kelebihan Marin ya. Memang tipikal penyerang penetrator ya Panji ya. Dia bergerak dari sayap, kemudian cut inside shooting. Terlalu deras, sangat disayangkan. Sudah sangat baik sebetulnya tadi skema yang coba dibangun, diarahkan kepada Arhan tadi yang melakukan overlapping ke depan. Bisa 5 menit lagi ya. Betul. Kembali dalam. Ya. Kembali kiper. Ya, kita coba melakukan pressing Panji ya, tapi tanggung ya Panji ya. Sementara line keduanya jauh sekali jaraknya. Ada gap, ya. menciptakan space ya. Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi. Kita lihat. Menarik melihat Brave bermain sebagai striker Panji. Karena belum mendapatkan peluang ya dari tadi ya. Karena di klubnya pun, di Persija maupun juga di timnas dia sebelumnya, dia selalu bermain sebagai gelandang. Bahkan di Garuda Select pun juga dia bermain sebagai gelandang. Kita lihat skill yang sangat baik. Sebenarnya udah bisa dibaca Panji cara bermain Marin ini ya. Dia pasti melakukan cut inside dan melihat rekannya masuk dari lini kedua. Bayu Fikri. Ya, ini pemain dari Lumajang dari Liga 3 Semen FC. Satu-satunya pemain dari Liga 3 nih, Bayu Fikri. Rizky Ridho. Satrio. Kita sebenarnya masih ada 2 penjaga gawang lain ya Panji yang belum dicoba oleh Sintayong selain Adi Satrio. Masih ada Erlangga Setio pemain dari Persib Bandung, pemain termuda yang ada di tim ini kelahiran 2003. Ada Yovan juga dari PSIS Semarang. Yovan Dani ini masuk. Berbahaya. Berbahaya tanpa pengawalan. Berbahaya sekali dari Kroasia. Sangat mudah sekali penyerang Kroasia masuk ke dalam, kemudian melakukan cutback tanpa pengawalan. Beruntung tadi Adi Satrio mengambil inisiatif untuk memotong bola. Nah, ini ada Sepertinya sudah mulai konsentrasi, sudah mulai buyar para pemain timnas Indonesia. Ya, kita lihat memang ini agak berbau absurd Panji sih ya. Kalau dari sini kita lihat ya.
tapi ya linesman mungkin sudut pandangnya berbeda. Ya, Tekanan demi tekanan mulai dilancarkan oleh Kroasia. baik sekali kesempatan sekarang. Selalu seperti itu Panji, Evan selalu Johari seperti itu. sayang sekali. Kita sering sekali mampu merebut bola, tapi passing Betul. pertamanya tidak sempurna. Ini yang perlu di-drill terus Panji ya oleh Sintayong agar kita tidak tidak menyanyiakan peluang untuk counter. Berbahaya. Kita lihat, yang mengambil pasti second line. Betul. Yang mengambil pasti orang ketiganya Panji. Jadi third man from behind ini istilahnya Panji. Pemain ketiga yang datang dari belakang. Dan sebenarnya cukup sulit ya memang diantisipasi oleh back-back kita karena memang dari jarak dengan gelandang kita agak cukup jauh untuk mengcover para backnya. Ini memang menjadi evaluasi gap antara back dengan lini tengah dan juga striker. Ada celah masing-masing. Iya. Dia Brozovic. Sangat baik. Berbahaya. Oh, berbahaya. Masuk. Lagi oleh Kroasia gol ketiga. Sangat mudah sekali ya. Postur tubuh yang sangat tinggi dari Marco Boras. Bisa dilihat di layar kaca postur tingginya sangat menjulang. Marco Lebih Boras dari- ya, posisinya pemain belakang, Ya. tapi ya dalam situasi set piece seperti ini membentur mistar ya. Sini nggak ada obatnya Panji, sudah susah. Udah bola Ya. mateng banget itu Dia ya. tingginya sejajar dengan gawang, dia tidak perlu melompat ini Panji, Iya, dia iya. hanya menanduk bola saja. Dan udah. Ya. Yang mengawal juga dalam posisi terjatuh tadi ya Komang ya. Betul. Sempat terpental tadi dari nomor punggung nomor 5 Soldo dalam sundulan pertamanya sebelum menutup mistar, kemudian mengarah kepada Boras. 3-0 di menit ke-44. 1 menit tersisa, menit babak pertama. Salah dari Komang dalam melakukan intercept, berbahaya. Baik kali ini dia membaca bola. Oh. Masih ada waktu. Dari drive. Ini kayak Drive Batari. kayak tim Masih coba Hmm. tak-atik ya tim package klub dari sektor klub kiri. usia Balik Dari SMA. area sulit memang. main bola sama anak SD baru belajar main bola. Pressing yang coba kita lakukan sifatnya sporadis Panji ya. Tidak terstruktur, tidak terorganisir. Jadi ketika hilang kita ada perlawanan transisi yang terlambat juga. Nah ini momen kesempatan. Apa yang terjadi? Dikasih Jalan bola juga. sama aduh. Pelanggaran. Ya Irfan Jawari lagi yang mendapatkan momen. Kita sering terlalu terburu-buru mengambil keputusan Ya, ya UK ya. ya. Sehingga menjadi miss passing dan miss passing lagi. Intinya memang faktor kecepatan yang semestinya kita miliki bisa keluar di sini Panji, tapi faktanya para pemain masih terlambat ya dalam melakukan akselerasi. Sehingga mereka kita saksikan dengan mudah untuk reorganisasi lagi, position lagi gitu kan. Tempo ya. Ya, Dari sektor kanan kembali. Coba diekspos. 2 lawan 1. Oh. Bisa dilewati. baik. Ya, kita menunggu sekarang bagaimana selanjutnya. Inilah Panji saya katakan tadi. Ya. Sering sekali kita mampu melakukan intercept, Tapi tidak tenang dalam Ya. dalam memutuskan selanjutnya UK ya. aksi sesudahnya selalu kita miss. Jadi sia-sia ya. Sebelumnya first passingnya yang tanggung, ini malah keluar. Dari long ball diberikan. Sektor kanan. Ini juga. Oh. Gak ada Bahaya. skema sama sekali. Enak sekali para pemain Kroasia ini. Bisa dengan tenang mengalirkan bola di daerah tanah Indonesia. Masih onside. Oh, bahaya. Corner kick untuk Kroasia. Tadi saya katakan ya, di pertengahan babak kedua Kroasia sudah semakin panas, sudah mulai ketemu ritmenya, mereka semakin tajam Panji. Padahal kalau babak pertama tadi ketika kita mendapatkan peluang dari Irfan Jawari bisa buat gol, terjadi gol tadi, mungkin situasinya Berubah momentumnya ya. berubah dan secara mentalitas kita juga ikut terangkat. Ini
Ini menjadi situasi berbahaya kembali. Ini bola liar seperti ini. Yang 3 menit babak pertama dibunyikan. Dan kembali studio setelah